Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini untuk mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Materi ini merupakan materi pertama di bab selanjutnya kelas 10 semester 2, yaitu tentang integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karenanya, silakan untuk dipelajari video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya mengapa perlu belajar materi tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di materi pertama tentang kebinekaan bangsa Indonesia, ya. Setelah mempelajari video pembelajaran ini atau materi ini, kalian diharapkan mampu untuk mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika, ya, sebagai wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian yang kedua, kita diharapkan atau memiliki sikap dalam menghargai setiap keberagaman di Indonesia sebagai komitmen kita dalam menjaga integrasi nasional. Itu dia tujuan pembelajaran di materi ini. Selanjutnya, anak-anak, sebelum kita melanjutkan, coba untuk diperhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Apa yang kira-kira tertuang dalam gambar tersebut? Maknanya seperti apa? Tentu kalian sudah bisa melihat ya bahwa di sini terdapat gambar berbagai macam kebudayaan, ya. Ada dari daerah mana, ya. Terus kemudian menggunakan adat apa, seperti itu. Ini menjadi dasar kita untuk memahami kebinekaan bangsa Indonesia. Anak-anak, ini adalah peta Indonesia, ya, yang saat ini kita sudah tahu bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan itu tersebar, ya, dan terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke, ya. Apa yang kalian lihat kira-kira? Berdasarkan hal tersebut, kita perlu tahu juga, ya, provinsi mana yang pernah kamu kunjungi? Ya, kalian bisa melihat di sini ada Kalimantan, ya, terus kemudian daerah Jawa, ya, terus kemudian daerah daerah Timur, ya, daerah Barat dan sebagainya. Apa provinsi mana yang pernah kalian kunjungi? Ya. Terus kemudian yang kedua, mengapa setiap kebudayaan di daerah, ya, di tiap-tiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda? Apa sih yang menjadi penyebab? Kenapa setiap daerah di Indonesia itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda? Terus kemudian yang selanjutnya adalah ada berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Kalian bisa menghitung sendiri. Ada berapa kira-kira? Terus kemudian ada berapa juga bahasa yang ada di Indonesia? Ya, bahasa-bahasa daerah, terus kemudian, ya, karena sangat banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, ya. Terus kemudian selanjutnya ada berapa jumlah suku yang ada di Indonesia? Ya, kita tahu bahwa tidak hanya suku daerah yang ada di daerah kita saja, misalkan, ya, tapi juga sangat banyak sekali suku-suku yang berada di daerah lain, dan itu sangat banyak. Terus kemudian ada berapa jumlah agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia? Ya, kita misalkan bisa menghitung untuk agama yang kita tahu, ya. Tapi selain itu juga ternyata masih banyak kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, ya. Dari hal tersebut, ya, kita bisa menentukan, ya, kira-kira apa, ya, yang kita bisa lakukan, ya, untuk menjaga keutuhan NKRI dari banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Maka oleh karena itu, ya, dalam bab ini dibahas tentang integrasi nasional. Bagaimana upaya kita untuk bisa menjaga keutuhan bangsa kita, ya, di tengah perkembangan zaman yang dengan kultur masyarakat Indonesia yang beragam. Bagaimana usaha kita yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga keutuhan NKRI, ya. Oke, anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita sudah tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan salah satu simbol
ya simbol negara kita yang terdapat di Garuda Pancasila. Memiliki arti bahwa berbeda-beda tetapi kita tetap satu tujuan, ya. Walaupun kita berbeda, ya, berbeda suku, agama, ras dan lain sebagainya, tapi kita disatukan dalam satu lambang simbol negara, ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya. Terus kemudian selain itu kita juga dikenal dengan adanya alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa ini digunakan untuk apa? Untuk merekatkan, ya, untuk mengokohkan, untuk menjaga tali persaudaraan, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk memikat, ya. Dalam hal ini berarti untuk mempersatukan, seperti itu. Yang pertama ada dasar negara Pancasila, ya. Kita tahu bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa kita, ya, terdiri dari 5 sila. Dan salah satu sila dari Pancasila itu semuanya, ya, semua sila memiliki makna yang terkandung sehingga untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian yang kedua adalah bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, ya. Hal ini juga menjadi dasar kita karena perjuangan kita dalam memerdekakan Indonesia itu perlu perjuangan, ya, banyak pengorbanan, tumpah darah sehingga Indonesia bisa mengibarkan bendera merah putih. Oleh karenanya ini juga menjadi salah satu alat pemersatu bangsa. Terus kemudian yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ya. Karena kita tahu bahwa setiap daerah punya bahasa masing-masing, ya. Kadang kita juga tidak begitu paham, misalkan ke daerah A bahasanya berbeda, ke daerah B juga sama, ya. Tapi kita sebenarnya bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk bisa berkomunikasi, ya. Makanya bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa sebagai bahasa nasional, ya. Terus kemudian yang keempat ada lambang negara Garuda Pancasila, ya, yang terdapat tadi simbol Bhinneka Tunggal Ika, ya. Yang kelima ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya, yang pertama kali dulu didengarkan, ya. Terus kemudian pada saat Indonesia merdeka juga dikumandangkan lagu Indonesia Raya, ya. Sehingga lagu Indonesia Raya juga merupakan salah satu alat pemersatu bangsa, ya. Yang keenam ada lagu-lagu perjuangan, ya. Banyak sekali lagu-lagu perjuangan yang diciptakan yang memiliki makna atau arti dari lagu tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Dan masih banyak lagi alat-alat pemersatu bangsa yang sengaja diciptakan, ya, oleh masyarakat Indonesia sebagai alat untuk bisa mempersatukan semua masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu silakan kalian tuliskan, ya, silakan dituliskan 5 saja alat pemersatu bangsa yang sengaja diciptakan, ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kemudian berikan penjelasannya dari masing-masing alat pemersatu bangsa yang menurut kalian itu dapat dijadikan sebagai salah satu alat yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, anak-anak, terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa, ya, kita ingat kembali bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, ya, multikultur, ya. Dan dari beragamnya masyarakat Indonesia itu sangat rentan sekali terjadinya konflik atau masalah-masalah. Nah, oleh karenanya kita diperlukan bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita menyelesaikan kalau misalkan sewaktu-waktu terjadi permasalahan yang berkaitan dengan masalah persatuan dan kesatuan. Dapat diwujudkan dengan apa, ya? Yang pertama, yang pasti kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang. Bagaimana caranya supaya kita dapat hidup berdampingan, ya? Tidak ada masalah antara satu suku dengan suku lain, ya. Masyarakat satu dengan masyarakat lain, sehingga hidup dapat selaras, ya, atau sesuai dengan apa yang seharusnya, ya. Match gitu, artinya tidak ada permasalahan yang menghantui atau mungkin dalam hal ini berarti menjadi problem yang ada di masyarakat, ya.
Yang kedua kemudian apa? Pergaulan yang akrab, ya. Bagaimana cara kita hingga kita dapat hidup berdampingan dengan masyarakat tanpa ada prasangka, ya, tanpa ada rasa curiga satu sama lain. Terus kemudian yang ketiga adalah perbedaan bukan masalah. Ini yang menjadi perhatian, ya. Biasanya banyak sekali stigma yang muncul, ya, misalkan banyak perbedaan tapi kita tidak mau berteman, misalnya berbeda suku, berbeda agama, ya, kita tidak mau dekat dengan mereka, ya, padahal kita seharusnya sebagai masyarakat yang beragam, ya, untuk bisa berteman dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang mereka, ya. Terus kemudian yang keempat ada pembangunan berjalan dengan lancar. Ini juga menjadi salah satu alat pemersatu bangsa supaya semua pembangunan di tiap-tiap daerah dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi antara daerah-daerah di Indonesia. Oleh karenanya ini juga menjadi salah satu unsur penting dalam membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, anak-anak, itu dia materi untuk hari ini tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Di materi bab pertama tentang integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat, ya. Terus kemudian untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.